Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel Pacul Geni. Saya ingin bercerita tentang sedikit pengalaman ya guys ya, tentang kunyit hitam. Dan ini hanya versi saya tentang bagaimana pemasarannya dan bagaimana prospeknya, masih bagus atau tidak tentang kunyit hitam. Oke, simak terus videonya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan dengan info-info menarik dari channel Pacul Geni. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah mendukung channel ini dari awal sampai saat ini ya guys. Oke, saya lanjutkan untuk ceritanya. Awal mula harga dari kunyit hitam ini sangatlah bagus dan menurut saya ini sangat luar biasa. Karena waktu itu tembus sampai 5 juta untuk 1 kilonya. Dan untuk saat ini perkembangan kunyit hitam di luaran, maksudnya saya kontrol dari survei dari Facebook ya, itu di grup kunyit hitam itu ada yang menawarkan per 1 kilonya itu ada yang 300.000 sampai 200.000, sangat jauh sekali dari 5 juta sampai 200.000 ya minimnya. Semua tergantung dari niat awal kita menanam kunyit hitam. Misalkan kita hanya memerlukan bisnisnya ya, hanya menonjolkan bisnisnya. Pertama kita tanam dengan pembelian umbi yang mahal. Waktu itu minimal misal 2 juta atau 3 juta dan kita tanam, waktu panen kok hanya panen itu harganya 300.000, tentunya kita sangat kecewa. Tapi beda lagi, waktu itu saya tanam itu memang saya butuh fungsinya sebagai obat herbal dan kebetulan saya sangat hobi dengan tanaman dan saya kembangkan, dan bila mana ada yang minat untuk membeli ya saya baru melayani. Dan rata-rata hampir 70% yang pesan dari saya itu bibitnya itu kebanyakan memang untuk kebutuhan pribadi. Dan ada juga yang tanya tentang bagaimana penjualan. Dan kita harus tahu memang untuk tanaman herbal itu beda dengan tanaman yang konsumtif. Misalkan saya asumsikan contoh ya, itu jahe merah sama jahe emprit yang jahe biasa. Itu tentunya penjualan sangat mudah sekali untuk jahe bumbu atau jahe emprit itu ya, dibandingkan dengan jahe yang merah. Karena jahe merah itu termasuk jahe herbal. Di pasaran, di pasar sayur ya, itu untuk penjualan lebih cepat jahe empritnya daripada jahe merahnya. Beda lagi kalau kita dengan skala yang lebih besar, kita bisa dengan kerjasama misalkan dengan suatu PT yang PT jamu lah misalkan, yang produksi jamu, itu beda lagi. Dan tentunya kita harus menyetujui dengan ketentuan baik kualitas maupun dengan panen berapa ton atau berapa kilo dalam waktu tertentu. Oke, dari sini saya kira teman-teman sudah paham. Oke, nah untuk saat ini bagaimana nasib dengan kunyit hitam? Masih bagus atau enggak prospeknya? Menurut saya pribadi, karena saya latar belakangnya adalah seorang petani ya, yang suka berkebun, suka menanam, dengan harga 200 sampai 300 ribu itu sangatlah bagus menurut saya, masih prospek sekali. Dengan tanda kutip, nah, ada tanda kutipnya ya, dengan tanda kutip kita bisa memasarkan dengan tepat, maksudnya orang yang membutuhkan. Kalau kita paksakan untuk menjual dengan harga 100.000 pun, kalau kita menjualnya itu tidak tepat sasaran, maksudnya di pasar lokal biasa, tentunya tidak akan laku.
Kita menjualnya dengan orang yang benar-benar membutuhkan, maksudnya dengan membutuhkan manfaatnya ataupun dengan hobinya. Perawatan dan perkembangan kunyit hitam sebenarnya sangat mudah sekali ya, karena ini jenis umbi, jadi ada sisa ataupun cadangan makanan di dalamnya seperti ini. Kita bisa menanamnya melalui split batang, itu juga bisa yang masih ada umbinya, ataupun langsung semai dari umbinya. Tapi menurut saya sangat cepat sekali dari split batang yang masih ada umbinya seperti ini. Media yang saya pakai biasanya hanya 3 jenis seperti biasa. Kita menyediakan tanah, sekam, baik itu sekam bakar ataupun sekam mentah, dan kita pakai kompos. Kita bisa memakai polybag, pot, atau tanah langsung juga bisa. Kalau saya lebih suka di polybag karena keterbatasan lahan yang ada di pekarangan. Kunyit hitam termasuk tanaman tahunan, jadi bisa kita panen mulai umur 8 bulan sampai 1 tahun. Dan kalau kita tanam dari split batang yang hanya satu ruas saja yang sudah ada tunasnya ya, itu sudah banyak sekali untuk anakannya dalam waktu 1 tahun. Perawatan tidaklah terlalu sulit. Untuk tanaman kunyit hitam itu hamanya yang paling banyak itu adalah siput. Dan kalau tempatnya itu di tempat yang agak becek ya, itu biasanya mati karena jenis umbi-umbian itu tidak memerlukan banyak air atau genangan air. Pemupukan biasanya saya cukup menambahi media yang ada di polybag itu 3 bulan sekali, itu dengan kompos. Itu cukup saya taruh di atasnya saja. Ini adalah contoh tanaman kunyit hitam yang sudah berumur kurang lebih 7-8 bulan. Ini dulunya cuma satu split batang ya, yang masih ada umbinya dan bisa beranak. Tanda-tanda umbinya sudah tua, itu ada ini daun-daun yang di bawah seperti ini, itu sudah mulai mengering atau menguning. Itu tandanya umbi sudah siap dipanen. Oke, cukup sekian cerita dari saya dan semoga bermanfaat bagi teman-teman. Bagi yang suka menanam, silahkan coba untuk menanam kunyit hitam karena menurut saya pribadi ini sangat prospek sekali karena manfaatnya sangat luar biasa, dan kalau memang ada yang membutuhkan bisa kita jual. Istilahnya hobi bisa menjadi uang. Oke, sekian dulu. Terima kasih sudah menonton dan kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.